Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Pada tahun 1991, ada seorang lelaki bernama Wandi, berusia 20 tahun, kelahiran Cirebon, menikah dengan gadis bernama Fatimah. Di usia pernikahan mereka yang seumur jagung, Wandi dan istrinya dihadapkan dengan ujian ekonomi. Kala itu Wandi menganggur, bingung harus kerja kemana. Sedangkan ia hanya lulusan SD, susah sekali mendapatkan pekerjaan karena terbatas oleh pendidikan yang tidak menunjang. Berkali-kali ia membangun usaha, namun selalu gagal dan gagal. Rasanya begini salah, begitu pun bukan. Sedangkan ia harus menafkahi istrinya. Akhirnya Wandi hanya bekerja serabutan yang gak menentu penghasilannya. Bak gayung bersambut, di sela keputusasaannya, ia didatangi temannya Darsono yang memberi setitik harapan. "Wan, kamu mau kaya kan?" tanya Darsono. "Iyalah, siapa yang gak mau kaya? Emang ada kerjaan ya, Son?" Sesaat Darsono tertawa. "Ngapain kerja? Mending jadi bos kayak saya," ucap Darsono sambil membusungkan dadanya. Wandi agak bingung dengan ucapan Darsono, tapi kemudian pandangannya teralihkan ke pakaian yang Darsono kenakan. Biasanya dia kucel sama kayak Wandi, jadi buruh, tapi dalam waktu singkat penampilannya berubah jadi keren. Memakai kemeja dan celana formal, gak ketinggalan pakai sepatu bagus. Biasanya dia pakai sandal capit kemana-mana. "Ai, dapat durian runtuh ya?" kata Wandi antusias. "Dapat warisan ya, Son?" ucap Wandi lagi melanjutkan. Darsono hanya tertawa terbahak-bahak, seakan sudah gak ada beban lagi di pundaknya. Udah gak perlu mikir besok makan apa dan gimana. "Aku ikut kerja dong, Son," ucap Wandi membujuk. "Kerja apa aja gak apa-apa, aku terima. Gini ya Wan, kamu itu teman baik aku dari kecil. Jadi aku gak pengen kamu jadi bawahan aku." "Terus gimana dong? Kamu mau modalin aku?" tanya Wandi. "Enggak juga, tapi apa, Son?" tanya Wandi penasaran gak sabar. "Kamu mau kaya seperti aku kan?" "Ya tentu," kata Wandi sigap. "Memang caranya gimana?" "Tapi syaratnya berat nih," kata Darsono yang kemudian berbisik. "Kamu mau gak nikah sama Jin?" "Ah, gila aja kamu," kata Wandi setengah berteriak refleks. Kemudian Wandi memelankan suaranya. "Jadi, kamu nikah sama Jin?" Darsono hanya mengangguk. "Tenang, cara ini gak pakai tumbal. Kamu pikirin aja dulu kalau mau. Datang aja ke rumah aku, nanti aku anterin ke kuncennya." Kemudian Darsono pun pamit pergi, meninggalkan kebimbangan pada Wandi. Semalaman Wandi gak bisa tidur, memikirkan harus gimana. Ditambah Fatimah bilang gak ada beras sama sekali. Mereka hanya makan singkong yang dibakar untuk mengganjal perut. Di sisi lain ingin menolak, lebih baik pinjam modal saja sama Darsono. Tapi di sisi lain hatinya berkata, mending kaya instan saja. Buat apa usaha kalau bangkrut terus? Akhirnya Wandi memutuskan untuk mendatangi Darsono ke rumahnya pada siang hari. "Nah, gimana? Udah ada jawabannya belum?" ucap Darsono menodong Wandi dengan pertanyaannya. Wandi mengangguk. "Iya, aku mantap." Pada malamnya mereka datang ke kuncen kenalan Darsono dengan memberikan mahar 50.000, yang saat itu sangat besar sekali.
Kemudian Wandi mandi kembang lalu melakukan ritual pernikahan. Setelah itu, Wandi bisa melihat istri jinnya yang cantik sekali. Kalau umur manusia, istri jinnya berusia 18 tahunan. Tapi umur di bangsa manusia sudah ratusan tahun. Setelah beberapa hari menikah, istri jinnya menyarankan untuk usaha ikan pindang di pasar. Karena istri jinnya bilang dia tidak bisa memberikan kekayaan langsung, tetapi usaha yang Wandi pegang akan selalu untung. Ternyata benar, setiap hari dagangan Wandi selalu habis. Padahal setiap hari juga ia selalu menambah jumlah stok pindangnya. Lalu Wandi pun menambah karyawan. Dalam waktu singkat, Wandi menjadi saudagar pindang. Ia kini menjadi pemasok dengan 9 karyawannya. Wandi dan istrinya merasakan bagaimana hidup sejahtera itu. Namun lambat laun Fatimah merasakan kejanggalan pada suaminya. Dari mulai kamar khusus yang gak boleh dibuka, sampai Wandi ngomong sendiri. Fatimah pun heran, kebiasaan Wandi minum air rujak asam setiap hari. Bahkan tidak ada angin atau hujan, Wandi sering mengangkat tangan seperti akan memukul Fatimah. Usaha Wandi semakin maju, tetapi badannya semakin kurus. Akhir-akhir ini bahkan Wandi selalu mengurung diri di kamar rahasianya itu. Terkadang terdengar Wandi seperti sedang melempar-lempar barang di kamarnya. Fatimah berpikir mungkin suaminya sedang pusing memikirkan usahanya. Wandi pun jarang keluar kamar. Wandi sudah mengabaikan usahanya yang semakin berkembang. Untuk sementara Fatimahlah yang memberi instruksi ke pegawai-pegawainya, meskipun Fatimah sendiri merasa kewalahan sampai gak enak badan. Namun setelah diperiksa, ternyata Fatimah sedang mengandung 2 bulan. Di luar dugaan Fatimah, Wandi bukannya senang tapi malah marah-marah mendengar kehamilannya. Dengan teganya, Wandi memukul dan menampar Fatimah, sehingga Fatimah sudah tidak kuat lagi lahir batin. Fatimah memutuskan pergi ke Cicalengka, ke rumah orang tuanya. Sedangkan di rumah, Wandi bertengkar sama istri jinnya. Rupanya istri jinnya itu cemburu buta. Bahkan si istri jinnya itu lebih dulu tahu kalau Fatimah hamil. Akhir-akhir ini mereka sering ribut. Makanya Wandi sering diam di kamar bersama istri jinnya. Mereka sering berantem seperti suami istri pada umumnya. Istri jin ingin memiliki Wandi seutuhnya untuk dibawa ke alamnya. Kian hari tubuh Wandi semakin habis. Orang tua Fatimah bisa memahami ada yang gak beres dengan rumah tangga anaknya. Karena Fatimah sudah bulat ingin bercerai dari Wandi, Fatimah pun menceritakan kemelut dalam rumah tangganya dan membeberkan semua kejanggalan yang ada pada diri Wandi. Ayah Fatimah hanya mengangguk-angguk, lalu kemudian memberi petunjuk kalau Wandi sudah menikah dengan jin. Ayah Fatimah seorang tokoh di kampungnya. Ia sedikit bisa menguasai ilmu metafisika. Fatimah sangat shock dengan kenyataan seperti itu. Gak bisa ia menerima ataupun dicerna dengan akal. Wandi sudah terjerumus dalam pengabdian setan demi harta, yang sama dirinya pun tidak boleh dinikmati, ucap ayah Fatimah. Fatimah pun meminta bantuan kepada ayahnya agar menolong Wandi. Upaya pun dilakukan, ikhtiar serta doa. Ayah Fatimah enggak bekerja sendiri, beliau dibantu gurunya, yang mana diketahui sukma Wandi tengah diikatkan dengan sebuah batu.
yang menyebabkan akal Wandi linglung sering melamun. Guru ayah Fatimah berhasil membawa Sukma Wandi kembali ke tubuhnya. Namun kesadaran Wandi belum pulih sepenuhnya. Wandi masih sering melamun dengan tatapan kosong. Cukup sulit memutuskan ikatan dengan jin itu karena mereka telah bersetubuh. Batin mereka pun telah terikat. Ayah Fatimah dan gurunya mengobati Wandi pelan-pelan karena kalau sekaligus khawatir Wandi malah akan menjadi gila. Usaha Wandi mulai merosot tajam. Di lain waktu saat Fatimah pulang dari pasar, Fatimah dikejutkan dengan paso pindang yang berserakan di tengah rumah dan gudang. Sambil terdengar suara Wandi dari sudut kamar. "Ampun, ampuni aku." Fatimah mendekat kamar, pas ditengok Wandi sedang meracau menghadap tembok. "Kalau paso yang dikirim kecaringin semua perbuatanmu, sehingga kotoran sirih kamu tumpahkan ke parat."